Ya, selamat malam para mahasiswa yang saya hormati. Kita ketemu lagi pada malam hari ini. Kita pada malam hari ini materi yang saya bawakan adalah pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan. Ya, terlihat ya materi yang saya sampaikan, para mahasiswa. Terlihat Bapak. Terlihat, Baik. Pak. Ya, ya baik para mahasiswa sekalian. Materi pada malam hari ini adalah pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan. Ya, saya akan sampaikan terkait dengan capaian mahasiswa. Jadi dalam pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan ini, para mahasiswa diharapkan mampu mengingat konsep dasar manajemen keuangan, pasar keuangan, dan lembaga jasa keuangan, memahami laporan keuangan, analisis laporan keuangan, dan di dalam sub CPMK-nya ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan, kemudian lembaga pengatur pasar keuangan dalam hal ini BI, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, ataupun lembaga penjamin simpanan atau LPS. Kemudian lembaga jasa keuangan, bank, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya. Jadi ya ini ya para mahasiswa, jadi mengingat konsep dasar manajemen keuangan, pasar keuangan, dan lembaga jasa keuangan, memahami laporan keuangan, analisis laporan keuangan. Termasuk juga sub CWMK ini ya teman-teman semuanya. Jadi bisa mengidentifikasi pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan. Ya. Sekarang kita masuk di dalam pasar keuangan. Pasar keuangan adalah mekanisme yang memungkinkan orang untuk membeli dan menjual instrumen keuangan. Jadi ya teman-teman, ini memungkinkan ya untuk membeli dan menjual instrumen keuangan. Jadi pasar keuangan diperlukan, jadi ini pasar keuangan ini diperlukan oleh perusahaan, individu, dan pemerintah untuk menambah modal. Jadi sekali lagi para mahasiswa, jadi pasar keuangan ini diperlukan oleh perusahaan, individu, dan pemerintah untuk menambah modal. Jadi eh, mereka membutuhkan modal untuk tambahan modal. Nah, kita lihat sekarang para mahasiswa pemain utama dalam pasar keuangan. Ya, jadi siapa sih yang pemain utama dari pasar keuangan ini? Ya, yang pertama adalah peminjam, ya, yaitu pihak yang memerlukan uang atau dana untuk mendanai pembelian mereka, ya. Nah ini ya, nah ini peminjam terdiri dari ya eh, perusahaan yang memerlukan uang untuk membiayai investasi atau expand ya, pengembangan bisnis, dan individu yang meminjam uang untuk membeli ya kebutuhan, misal ya membeli mobil, rumah, atau produk lainnya ya. Nah, kemudian teman-teman ini peminjam. Nah, tetapi di sisi lain itu ada namanya penabung atau investor ya. Nah, jadi penabung atau investor ini adalah pihak yang memiliki uang untuk diinvestasikan. Jadi penabung atau investor ini adalah pihak yang memiliki uang, di mana kalau kita lihat dalam konsepnya, penabung atau investor ini memiliki kelebihan dana. Ya. Nah, siapa mereka? Mereka adalah individu yang menyimpan uang dengan berbagai macam alasan, ya, seperti mengumpulkan uang untuk uang muka rumah atau menabung untuk biaya kuliah. Ya, jadi ini ya para mahasiswa terkait dengan pemain utama dalam pasar keuangan. Ya,
Silakan ya kalau ada pertanyaan ya nggak apa-apa langsung saja ditanya ya nanti saya akan menjelaskan terkait dengan pertanyaan para mahasiswa. Selanjutnya selain itu tadi ada pemain utama yaitu lembaga jasa keuangan. Nah, ini adalah pihak yang membantu mempertemukan. Jadi tadi kalau kita lihat ya suatu yang membutuhkan dana, tetapi di sisi lain adalah mereka atau penabung atau investor yang memerlukan dana. Jadi ada kalau kita lihat kembali lagi ya konsepnya adalah yang memerlukan dana, kemudian yang kelebihan dana dan nah pihak yang ini adalah membantu mempertemukan peminjam dan penabung atau investor adalah lembaga jasa keuangan atau institusi keuangan. Ya, bisa di sektor perbankan, ya, pasar modal, kemudian perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Ya. Nah, para mahasiswa dari lembaga jasa keuangan menurut teman-teman yang sering dipakai oleh peminjam, ini biasanya lembaga keuangan apa? BRI, Pak. Pembiayaan, Pak. Ya, apalagi ya saya catat dulu ya. Ya, jadi di antara ini teman-teman, jadi ini kan lembaga jasa keuangan. Jadi lembaga jasa keuangan ini yang mempertemukan antara peminjam dan penabung. Ya. Pak, boleh nanya nggak, Pak? Oh ya, silakan Istiqomah. Misalnya nih, kita sebagai peminjam, lalu kita juga sebagai investor gitu. Eh, nah, itu akan terlihat di BI nggak atau nggak OJK gitu, Pak, misalnya? Iya, iya. Terima kasih Istiqomah, pertanyaan yang bagus ya. Sama, Pak. Jadi pertanyaan Istiqomah para mahasiswa. Jadi peminjam teman-teman. Nah, peminjam ini kalau kita lihat ini adalah orang yang membutuhkan dana, ya. Orang atau kelembagaan yang membutuhkan dana sehingga untuk mendapatkan proses peminjaman dana ya, katakanlah dari perbankan, ya, katakanlah dari perbankan, dia ini harus memenuhi syarat-syarat. Ya, misal tuh ya, para mahasiswa yang individu ini misalnya dia harus eh, bebas dari BI checking ya bebas dari BI checking karena apa? Karena dalam proses peminjaman dana ya para mahasiswa perbankan akan melihat si A misalnya itu apakah ada hutang gitu kan cukup atau tidak dana atau untuk pengembalian nanti. Nah, sehingga itu dilakukan BI checking terhadap proses peminjaman dana. Nah, ya jadi secara teknis administrasinya dicek ya. Kemudian para peminjam mengisi form-form gitu kan untuk diisi lalu pihak perbankan khususnya dalam ini akan mengecek. Nah, kemudian ya apabila sudah BI checkingnya lolos para mahasiswa peminjam tersebut ya ini akan dicek kelayakan dari segi pendapatan yang bersangkutan. Misalkan apakah yang bersangkutan ini cukup untuk melakukan proses pembayaran, ya kan? Karena apa? Para mahasiswa ya khususnya ya dalam eh, kredit tanpa agunan ya karena ini kan sifatnya cepat ya bagi perbankan dalam memberikan pelayanan peminjaman kepada nasabah. Jadi ini proses ini dicek sehingga kemampuan kemampuan membayar nanti ini dilihat ya katakanlah dari slip gaji atau penghasilan tambahan sehingga ini peminjam dapat dilihat. Jadi setelah lolos checking syarat-syarat administrasi lainnya. Ya. Nah, kemudian tadi ada Istiqomah juga bertanya, Pak, apakah kita bisa sebagai penabung atau investor? Tentu saja bisa, karena apa? Para mahasiswa, penabung ini atau investor ini adalah
memiliki kelebihan dana. Ya, kelebihan dana, misal penabung atau investor ini ya dia menyimpan dananya di perbankan dalam bentuk misal tabungan, deposito, atau rekening koran dan sebagainya, sehingga ini dia sebagai penabung ya, sebagai investor. Ya, dia juga ya bisa ya para mahasiswa kalau ada kelebihan dana dia membeli di pasar modal misalnya terkait dengan saham, obligasi, ya kemudian membeli asuransi misalnya. Kemudian bisa juga ya para mahasiswa yang bersangkutan ini bisa menyimpan dananya untuk dana pensiun untuk jangka panjang. Ya. Nah, bisa juga lembaga pembiayaan lainnya ya misalnya menabung ya. Nah, para mahasiswa informasi yang saya dapatkan juga ya kalau kita dengar bahwa misalnya di Pegadaian ya. Pegadaian juga kita bisa melakukan simpanan dana. Ya, selain Pegadaian kan satu institusi untuk memberikan pinjaman, tetapi kita bisa juga menabung di situ. Dan lembaga jasa keuangan lainnya ya. Ya, oke. Istiqomah gimana? Ada yang lagi mungkin apa sudah jelas atau belum atas jawaban saya terkait dengan peminjam dan penabung? Apakah bisa sekaligus ya? Jadi bisa kita sebagai peminjam dan sebagai penabung atau investor. Silakan Istiqomah atau ada para mahasiswa yang lain ada pertanyaan? Oke, Pak. Baik, Pak. Saya paham, Pak. Ya, terima kasih Istiqomah. Ya, Pak. Para mahasiswa ada yang lain pertanyaannya? Ya, bila tidak ada, kita lanjutkan ke materi berikutnya atau slide berikutnya. Nah, para mahasiswa, jadi selain tadi kita melihat katakanlah pemain utama ya, pemain utama dalam pasar keuangan, kita juga ada jenis pasar keuangan ya, jenis pasar keuangan. Jadi ini ada beberapa terkait dengan pasar keuangan, yaitu pasar aset fisik versus pasar aset keuangan. Nah, jadi ini pasar aset fisik ini pasar adalah aset real ya. Jadi untuk produk seperti katakanlah ya karena ini real, misalnya membeli beras, mobil ya, real estate, komputer atau mesin ya untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Nah, ya jadi berbentuk real para mahasiswa. Nah, ini contoh ya, jadi pasar aset fisik ya, fisik langsung. Nah, tetapi kalau di pasar keuangan itu jadi berkenan dengan saham ya. Kemudian obligasi, kemudian wholesale dan hipotek. Ya. Kemudian pasar spot ya, pasar future ya. Nah, jadi kalau di sini pasar spot adalah pasar di mana aset yang dibeli atau dijual diserahkan dengan segera. Nah, kemudian kalau pasar future adalah pasar di mana partisipan saat ini setuju untuk membeli atau menjual aset pada tanggal tertentu di masa datang. Ya, ini pasar spot ya. Ini kalau kita lihat di perbankan itu ya ada satu unit ya namanya Trisuri ya terkait dengan pasar spot versus pasar future. Nah, kemudian para mahasiswa ada namanya pasar uang versus pasar modal. Nah, di sini kalau kita lihat pasar uang adalah pasar untuk sekuritas untuk jangka pendek. Jadi pasar uang ini adalah pasar untuk sekuritas tentang jangka pendek ya yang tenornya atau masa waktunya kurang dari 1 tahun dan sangat liquid. Kemudian pasar uang itu berhubungan kegiatan misalnya untuk perdagangan, pinjam meminjam, atau pendanaan jangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah ya, dan valuta asing ya, dalam mata uang rupiah dan valuta asing ya. Jadi ini ya. Kemudian selanjutnya ya. Nah, jadi ini terkait dengan ini. Nah, kemudian
para mahasiswa ada namanya pasar perdana versus pasar sekunder. Jadi lawannya ya. Jadi pasar perdana ini, nah, ini pasar di mana investor membeli saham dari perusahaan ya atau emiten yang melakukan penjualan saham pada saat dilakukan initial public offering, ya kan, atau IPO. Jadi para mahasiswa, ya, para mahasiswa kita lanjutkan lagi. Jadi pasar perdana versus pasar sekunder. Jadi para mahasiswa, kalau kita lihat pasar perdana itu adalah pasar di mana investor membeli saham ya dari perusahaan itu saat pertama kali ya, atau dalam hal ini dalam initial public offering atau IPO. Kemudian pasar sekunder terkait dengan transaksi pembelian ya, pembelian dan penjualan, dan sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tetapi antara investor satu dengan investor yang lain. Jadi ini terkait dengan investor yang satu dengan investor yang lain. Kemudian kalau yang IPO, initial public offering, itu adalah investor ya langsung membeli katakanlah saham itu ke perusahaan. Ya. Nah, kemudian kita lanjut terkait dengan pasar keuangan ini ada namanya private financial market dan public financial market. Nah, para mahasiswa, apa yang dimaksud dengan private financial market? Adalah pasar yang transaksinya hanya melibatkan dua pihak. Ya, jadi privat karena kan privat ya, jadi sifatnya khusus ya. Jadi hanya melibatkan dua belah pihak. Nah, sebaliknya pada public financial market ya, siapapun yang memiliki uang untuk diinvestasikan dapat berpartisipasi untuk memberikan pinjaman atau berinvestasi ketika suatu perusahaan ya bermaksud untuk meminjam uang atau menerbitkan sekuritas. Ya. Jadi ini ya para mahasiswa terkait dengan tadi ya, kita lihat terkait dengan jenis pasar keuangan. Ya, jenis pasar keuangan. Jadi ada 5 ya. Nah, kemudian para mahasiswa terkait dengan suku bunga. Nah, ini kita coba melihat ya dalam pasar keuangan ini terkait dengan suku bunga. Jadi suku bunga dalam pasar keuangan. Nah, ini supaya para mahasiswa tahu ya terkait dengan tingkat suku bunga ya. Nah, ini yang pertama itu adalah tingkat bunga kupon atau kupon rate ya. Jadi bunga kupon adalah tingkat bunga yang dijanjikan oleh penerbit sekuritas untuk suatu kontrak. Kemudian tingkat bunga kupon dihitung dari nilai nominal obligasi. Kemudian beban bunga tunggal ya, atau bunga tunggal atau simple interest. Bunga tunggal merupakan metode yang paling sederhana dan paling mudah untuk menghitung besar bunga pinjaman ya, karena bunga pada metode ini besar bunga dihitung dengan mengalihkan tingkat bunga dengan pokok pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Nah, kemudian kita juga mengenal ya and on rate interest ya. Dalam metode ini seluruh utang bunga dihitung di awal pinjaman sehingga memastikan seluruh bunga harus dilunasi ya, meskipun dilunasi sebelum jatuh tempo. Jadi utangnya itu bisa selesai ya sebelum jatuh tempo. Nah, kemudian ada lagi adalah metode diskon atau diskon method. Dengan metode ini bunga ditentukan sebelum pinjaman diberikan. Ya, kemudian bunga dikurangkan dari jumlah pokok pinjaman dan jumlah tersebut yang diberikan kepada debitur. Jadi ya ada bunga diskon method ya. Kemudian bunga majemuk ya. Nah, bunga majemuk ini dihitung dari besarnya simpanan ditambah bunga yang telah diperoleh tetapi belum pernah dibayarkan atau diambil. Nah, ini ya bank komersial atau institusi non bank biasanya
membayar bunga majemuk kepada nasabahnya. Ya. Nah, ini ya teman-teman, ini kalau kita lihat lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Indonesia ya, ini tugasnya adalah mengelola cadangan devisa ya dengan melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa. Jadi ini ya teman-teman, Bank Indonesia tugasnya. Nah, ini tugas dari Bank Indonesia ya. Jadi tadi kan kita sudah melihat lembaga jasa keuangan ya, Bank Indonesia, yaitu melaksanakan dan memberikan pinjaman ya. Jadi memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Kemudian mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan. Kemudian menetapkan penggunaan alat pembayaran. Ya, jadi ini juga ada ya para mahasiswa terkait dengan otoritas jasa keuangan. Ya, jadi ini tugas-tugas dari OJK karena para mahasiswa ini OJK ya dulunya ya ini merupakan katakanlah ya dalam bahasanya itu secara teknis ya pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan ya dahulunya ya teman-teman ini pengawasan kegiatan jasa keuangan ini di sektor perbankan dari dulunya itu diawasi ya oleh Bank Indonesia. Nah, sekarang ini ya di perbankan ya beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Nah, ini kalau kita lihat ada pejabat-pejabat di Dewan Komisaris OJK ya. Nah, ini fungsi dan wewenang OJK. Iya. Iya. Baik para mahasiswa ya. Jadi tadi kita sudah mengenal dari pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan para mahasiswa. Ya. Bila tidak ada, ya ini saya memberikan tugas ya kepada para mahasiswa untuk materi ini, materi pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan. Ya. Jadi pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan ini, ya para mahasiswa nanti mohon membaca ya secara umum ya yang ada di koran ya atau apa terkait dengan lembaga jasa keuangan seperti apa saja yang tadi yang kita jelaskan sehingga nanti pada 2 minggu ke depan kalau kita ketemu lagi ya 2 Pak, minggu maaf depan itu mau tanya, oh silakan Anita. Gimana sih Pak buat kita tahu gitu kalau nama kita di blacklist di OJK atau enggak? Iya iya ya baik nih Anita, pertanyaan yang bagus ya. Para mahasiswa kalau kita melakukan proses peminjaman misalnya di perbankan ya, nah misal nih kita mengajukan kredit tanpa agunan KTA ya kan, kita sering telepon ya kan. Nah, kita mengisi form. Nah, pada saat itu, nah, lolos atau tidaknya untuk BI checking itu akan diinformasikan oleh bagian marketing ya, analisis kredit, bahwa kita tidak lolos. Kita akan bertanya, kenapa ya kita tidak lolos? Wah, ternyata kita tidak lolos namanya katakanlah BI checking, ya masuk di dalam daftar blacklist. Karena apa? Para mahasiswa karena kita ada melakukan penunggakan pinjaman. Jadi dalam bahasa perbankan itu kita termasuk sebagai debitur yang tidak lancar. Ya kan? Nah, bagaimana kita ketahui? Nah, kita harus melihat ya para mahasiswa, kita harus melihat transaksi apa di perbankan yang menyebabkan itu ya. Misal kita tidak melakukan pembayaran kartu kredit misalnya. Ya, ya kan biasa kan setiap itu kan kita dapat tagihan billing. Nah, tapi karena kita tidak bayar, ya makanya kita masuk di dalam pencatatan. Nah, bisa juga ya kita tidak membayar
terkait dengan pinjaman yang sifatnya berangsur, misalnya membeli kendaraan. Nah, ini melalui perbankan ya, katakanlah institusi perbankan. Nah, ini menjadi catatan sehingga kita pada saat pengajuan itu ditolak karena apa? Karena kita tidak lolos BI checking. Ya, seperti itu Anita, bisa membantu? Iya Pak, baik Pak. Terima kasih. Ya, baik Anita, terima kasih. Ya, Tapi Pak, maaf silakan. saya boleh tambahan sedikit Pak. Kalau Ya, silakan. untuk mengecek kita di blacklist dan enggak itu kalau pakai sistem yang tadi Bapak bilang itu sebenarnya itu agak kurang tepat juga sih. Kalau saya nggak bilang 100% nggak tepat sih, cuman agak kurang nggak tepat karena setiap transaksi itu kan apa sih namanya, pada dasarnya orang tidak pihak yang memberi pinjaman itu tidak tahu gitu. Ada satu contohnya itu ada satu kasus itu ada orang teman karyawan saya itu pernah mengalami kasus yang seperti itu, tapi ketika dia mengajukan lagi untuk melakukan peminjaman, eh, pada awalnya kan dia udah blacklist nih. Tapi waktu dia mengajukan peminjaman dia tetap apa sih namanya disetujuin. Nah, ketika namanya disetujuin itu dia sempat bingung, terus sempat nanya-nanya kan, terus saya bilang ke dia, KTP kamu di mana? Dia bilang KTP dia itu yang dipakai untuk pertama kali itu KTP daerah. Terus ketika dia untuk apa sih namanya peminjaman yang kedua kalinya dia itu pakai KTP Jakarta. Makanya waktu pemindahan data itu langsung secara otomatis ke KTP Jakarta ini namanya masih bersih gitu. Jadi kalau untuk dibilang seperti itu mungkin karena sistem apa sih namanya teknologi kita juga masih agak kurang sih kalau untuk mengelola data seperti itu. Tapi kalau untuk yang lebih jelas kan sekarang OJK udah menyediakan website secara resmi juga dan juga bisa langsung ke kantornya biar bisa ngecek data kita itu di blacklistnya di mana-mana aja, terus kendalanya apa, terus cara melunasinya itu seperti apa. Eh, Seperti itu sih Pak yang saya ketahuin sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya, terima kasih Ferli ya, bagus tambahannya. Ya, para mahasiswa, jadi memang benar ya teman-teman juga ya harus diketahui. Jadi pada saat kita melakukan katakanlah hutang ya di kartu kredit begitu kan, kalau kita masuk di dalam catatan ya tidak lancar ya atau kolateral 3 ya. Nah itu kita udah harus tuh mengecek kalau misalnya eh, ada proses pembayaran nih. Kalau kita ini sudah pernah ya katakanlah disurati bahwa kita harus melakukan pembayaran, otomatis kita harus melakukan pembayaran para mahasiswa. Nah nanti setelah kita melakukan pembayaran, nah bukti kita melakukan pembayaran itu harus dipastikan kita sudah melunasi. Nah, sehingga 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 kita memastikan harus menerima ya surat katakanlah pemutihan teman-teman. Karena apa? Kalau kita tidak menerima katakanlah surat dari perbankan bahwa kita sudah melunasi, nah itu bisa dipastikan lagi ya untuk peminjaman yang lainnya itu ini bisa berisiko ya kita tidak disetujui. Makanya kalau kita masuk dalam kategori tidak lancar ya kita pastikan bahwa proses proses untuk pengajuan ini dipastikan yang sebelumnya itu sudah dipastikan kita memiliki kepastian ya bahwa kita sudah tidak termasuk lagi dalam tidak lancar tetapi kita masuk dalam lancar sehingga kita dalam pengajuan pinjaman-pinjaman yang lain ya di perbankan itu dipastikan kita sudah melunasi utang kita sehingga nanti dalam proses BI checking ya para mahasiswa itu bisa dipastikan kita bisa aman, dipastikan kita dapat kredit kembali kalau kita minjam. Jadi intinya para mahasiswa jangan sampai ya kita masuk di dalam backlist. Kalau misalnya kita melakukan pinjaman itu tidak bisa sehingga kita harus
benar-benar mengurusnya secara tuntas ya. Sehingga 6 bulan kemudian baru data kita itu bisa dihapuskan. Nah, seperti itu ya. Jadi dipastikan ya hutang-hutang kita di perbankan dalam jenis apapun itu harus kita lunasi. Ya. Baik para mahasiswa ya. Jadi terima kasih kuliah kita pada malam hari ini terkait dengan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan. Ya, tugasnya jangan lupa 2 minggu ke depan ya menganalisa katakanlah di perbankan ya boleh, kemudian di perasuransian ya para mahasiswa bisa melakukan analisa nanti. Nah sehingga nanti saya akan upload ya terkait dengan tugas di materi kedua. Ya tugas saya upload di materi kedua dan para mahasiswa segera ya kalau ada waktu segera mengumpulkan, jangan sampai 2 minggu mepet ya baru dikerjakan. Ya. Demikian para mahasiswa ya, terima kasih ya. Sebelumnya sebelum menutup saya absen dulu ya, tolong open kamera semua ya, saya absen dulu ya. Anita hadir ya, Perli Wai hadir Pak. ya, Sumarti hadir Hadir, Pak. ya, Hadir, Pak. Neneng Nurhayati hadir Hadir, Pak. ya, Kairani Ida Padilla hadir Hadir, Pak. ya, Sri hadir Hadir, Pak. ya, Jihan Alipah hadir Jihan Alifah hadir, Pak. ya, Amanda hadir Hadir, Pak. ya, Nabila hadir Pak. ya, Krisi hadir ya, Muhammad Rofi hadir Hadir, Pak. ya, Marwa Daud hadir Hadir, Pak. baik, Zahra hadir, Hadir, Pak. Nadia Hadir, Pak. Hadir, Pak. ya, Asob Sila hadir Hadir, Pak. ya, Fahri Ramadhani hadir, Hadir, Pak. Vita Kumala hadir ya, Fitri hadir, Hadir, Pak. Rifki hadir Hadir, Pak. ya, Ronaldo hadir Hadir, Pak. ya. Ya, baik para mahasiswa, pertemuan malam hari ini sebelum kita tutup, tolong open kamera ya untuk kita untuk kita foto Pak, bersama. atas nama Muhammad Razan Saputra hadir, Pak. Oh ya, Muhammad Raja Saputra ya. Ya, siap. Istiqomah hadir. Bapak Vita hadir, Pak. Oh iya, baik. Hadir, Pak. Baik ya. Jadi sebelum kita menutup kuliah terkait dengan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan, open kamera dulu para mahasiswa semuanya. Ya. Saya foto. Ya, ini untuk absen ya, untuk laporan ke akademik terkait dengan materi kita pada malam hari ini, pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan. Ya, slide 1. Ya, kita masuk di slide 2. Ya. Baik, para mahasiswa, kalau ada pertanyaan lagi ya, ini nanti bisa dikoordinasikan dengan ketua kelas terkait dengan pengumpulan tugas. Terima kasih semua para mahasiswa. Kita akhiri kuliah malam hari ini tentang pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan. Kita ketemu lagi 2 minggu ke depan. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.